Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, pada hari kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi up to date ya seputar P3K 2024 tentang honorer. Oke, nah langsung saja kita nggak pakai lama Bapak Ibu ya, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada kabar terbaru dari OK Flores. Oke, ini ada momen penting ya, momen penting untuk pengangkatan P3K 2024. Nah, ini ada honorer non database bisa bernafas lega. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Jadi nanti teman-teman ini kalau non database itu ketika tidak ada formasi itu tetap bisa tidak mungkin diberhentikan seperti itu. Secara serta merta tentunya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, di sini ada kabar terbaru dari okflores.com ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pertemuan ya kemarin Bapak Ibu ya tanggal 31 Januari 2025 itu ada pertemuan penting antara Kepala BKN Bapak Zudan Arif dan Menpan RB kita Ibu Rini Widiantini. Itu menjadi sorotan penting ya Bapak Ibu ya dalam upaya penyelesaian masalah tenaga honorer dan non ASN di Indonesia. Pada kemarin ya Jumat 31 Januari 2025. Nah, apa sih yang dibahas oleh pertemuan BKN dan Menpan RB ini? Nah, kita coba sepil beritanya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa diskusi mereka itu tidak hanya berfokus pada proses seleksi P3K 2024. Nah, tentunya di tahap kedua, tetapi juga penataan dan perlindungan ya bagi tenaga non ASN yang sudah bekerja di luar pangkalan data BKN. Nah, semoga saja ini bisa terjadi Bapak Ibu ya. Tentunya tidak ada perbedaan antara honor database maupun honor non database, tetap berpeluang menjadi ASN seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa saat ini pemerintah itu melalui BKN itu tengah memfokuskan perhatian pada penyelesaian penataan tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN. Nah, jadi ini sudah ditata, semoga nanti bisa menjadi hal baik ya bagi teman-teman yang notabene honorer non database. Namun, dalam pertemuan tersebut, Bapak Yudan juga mengungkapkan bahwa pemerintah ini juga mempertimbangkan nih alternatif bagi tenaga non ASN yang telah bekerja setidaknya selama 2 tahun berturut-turut dan memiliki status aktif ya Bapak Ibu ya syaratnya, dan meskipun mereka tidak terdaftar dalam database. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya, ini sudah menjadi pertimbangan penting ya bagi Pak Kepala BKN untuk tetap mempertahankan teman-teman ya dan tetap berpeluang menjadi ASN P3K. Seperti itu. Bahkan di sini Bapak Yudan memberikan keterangan kepada para wartawan Bapak Ibu ya, kelanjutan seleksi P3K 2024 tahap kedua itu akan dilaksanakan pada April 2025. Dengan target apa? Dengan target penyelesaian seluruh rangkaian seleksi pada Juli 2025. Nah, seperti itu. Bahkan pada proses seleksi ini akan menjadi langkah penting nih dalam memastikan bahwa tenaga honorer yang memenuhi syarat dapat memperoleh status yang jelas dan terjamin melalui P3K. Amin amin ya robbal alamin Bapak Ibu ya. Nah, jadi teman-teman ini tetap berpeluang. Bahkan pembahasan yang tidak kalah penting itu adalah mengenai tenaga non ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN. Menurut Bapak Yudan, BKN bersama Kemenpan RB itu sedang merancang skema penyelesaian bagi mereka yang dengan fokus pada perlindungan terhadap keberlanjutan keberadaan mereka. Ya, semoga saja ini bisa terjadi ya Bapak Ibu ya. Maksudnya tetap bisa diselesaikan meskipun teman-teman itu notabene itu posisinya sebagai non database. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada pemerintah itu ada komitmennya, ternyata Bapak Ibu ya sudah berkomitmen Bapak Ibu ya, pemerintah ini sudah berkomitmen untuk memberikan solusi nih yang adil dan transparan agar tenaga non ASN yang sudah lama bekerja dapat memperoleh kepastian status dan perlindungan dalam karir mereka. Nah, bahkan semua keputusan serta regulasi penataan tenaga non ASN sedang disiapkan pemerintah, tambah Bapak Zudan. Ya, semoga saja Bapak Ibu ya. Jadi ini sinyal kuat untuk teman-teman ini, meskipun non database itu tetap berpeluang menjadi ASN. Meskipun nanti ASN paruh waktu kan nggak masalah Bapak Ibu ya, seperti itu. Yang penting tidak ada pemberhentian secara sepihak, seperti itu.
Bahkan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah itu serius dalam merumuskan langkah-langkah konkret Bapak Ibu ya yang dapat menguntungkan seluruh pihak terkait. Nah, bagi ribuan tenaga honorer dan non-ASN yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah, perkembangan ini menjadi harapan baru. Ya, semoga saja ya Bapak Ibu ya. Bahkan proses seleksi P3K 2024 dan skema penataan tenaga non-ASN memberikan kesempatan untuk memperoleh status yang lebih jelas dan terjamin dalam pekerjaan mereka. Seperti itu. Nah, ini dengan target, Bapak Ibu bisa perhatikan, dengan target penyelesaian pada 2025, di sini pemerintah berupaya memberikan kejelasan dan perlindungan bagi para pekerja honorer dan non-ASN yang telah berkontribusi untuk kemajuan bangsa, Bapak Ibu ya. Ke depan diharapkan tidak ada lagi ketidakpastian dalam status pekerjaan bagi mereka yang telah bekerja di pemerintahan selama bertahun-tahun. Seperti itu. Bahkan pemerintah tengah merancang kebijakan yang tidak hanya mengutamakan penyelesaian seleksi P3K 2024, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan karir tenaga non-ASN. Dengan adanya regulasi yang sedang disiapkan, di sini harapan besar pada peningkatan status dan perlindungan bagi tenaga honorer non-ASN yang ada di Indonesia. Nah, jadi ini memberikan peluang ya bagi teman-teman meskipun non-database itu tetap berpeluang menjadi ASN di tahun ini, meskipun nanti endingnya P3K paruh waktu. Karena di sini P3K paruh waktu itu sementara untuk honor database, tetapi nanti mungkin ada regulasi tambahan yang mengatur tentang honor non database seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan di sini akhirnya nanti semua langkah ini Bapak Ibu bisa perhatikan ini adalah pernyataan resmi dari BKN. Semua langkah ini itu diharapkan dapat memberikan kepastian dan menjamin kesejahteraan pada para pekerja yang telah berkontribusi besar dalam pelayanan publik. Ya, semoga saja ini bisa terjadi Bapak Ibu ya. Jadi nanti momen penting ini untuk tenaga honor non database itu tetap katakanlah diprioritaskan lah Bapak Ibu ya, meskipun notabene di bawah honor database BKN, tetapi teman-teman ini kalau bisa itu jangan sampai diberhentikan secara sepihak. Jadi teman-teman ini menunggu regulasi saja untuk mengisi ya kan, mengisi paruh waktu. Misalkan teman-teman ini dinyatakan tidak kebagian formasi, itu tetap tenang Bapak Ibu, karena di sini Menpan RB bersama pihak BKN itu sedang menyusun regulasi baru terkait honor non database BKN. Ya, harapannya nanti R2 dan R3 dan R1 itu bisa dituntaskan untuk penuh waktu, sedangkan untuk yang non database ini notabene harus diselesaikan juga, meskipun nanti notabene P3K yang paruh waktu seperti itu. Jadi tenang saja Bapak Ibu ya, untuk yang non database meskipun banyak kabar berseliweran akan dirumahkan itu, tetapi di sini memang usaha pemerintah itu tidak akan diam ya, tentunya akan memperjuangkan teman-teman. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Stay tune aja di channelnya Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.